Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan. Tanggapan Bapak sendiri gimana mungkin? Ya, kita berproses saja. Silahkan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapannya juga nanti. Ini kan masih proses, kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikuti saja lah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa memberikan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil. Oh ya, yang itu kan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa pada posisi DPRD itu kan punya kewajiban untuk menerima aspirasi dalam hal apapun gitu ya. Jadi saya masih melihat bahwa itu sebuah proses penerimaan sebagai aspirasi dari masyarakat. Kemudian nanti Komisi 1 mungkin akan menelaah gitu kan, apakah itu perlu dilanjutkan atau dibahas gitu. Tapi kalau persetujuan saya kira belum. Jadi saya juga ini menyampaikan bahwa DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan-tahapan yang masih harus dilalui. Artinya belum ada kajian begitu dari DPRD? Dari DPRD belum, ya Pak Dadi dari Pak Pembeda juga nanti kan akan melihat juga kan gitu. Mekanismenya seperti apa sih Pak kalau ini jadi Pak? Kalau jadi, ya pasti ada satu dibahas dulu di Komisi 1 ya, terus nanti mungkin pada tahap berikutnya juga akan dibikin pansus mungkin ya gitu. Tapi kan kita masih jauh juga sampai ke sana. Jadi jangan sampai seolah-olah bahwa seakan-akan DPRD sudah menyetujui. Tapi kami tentu saja menghargai aspirasi atau keinginan ya dari elemen masyarakat yang ingin mengganti nama Provinsi Jawa Barat dengan berbagai argumentasi gitu ya. Karena argumentasi juga masih beragam. Ada yang mengkaitkan dengan masalah suku, ada yang mengaitkan bahwa ini bukan, ini masalah geografis gitu kan. Ada juga Profesor Ganjar menulis di Pikiran Rakyat hari ini itu kan mengkaitkan dengan nama sebagai dokumentasi sejarah gitu, bahwa pernah ada yang disebut Sunda Besar, Sunda Kecil gitu kan, yang diakui dunia gitu. Jadi kan harus melalui tahapan yang menurut saya cukup panjang, apalagi kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis menurut saya. Jadi kalau secara hukum ketatanegaraan mungkin tidak sulit ya. Ada yang ngusulin, kepala daerah setuju, DPR setuju, diajukan ke pusat setuju, tanda tangan selesai. Tapi yang harus diselesaikan adalah masalah sosiologis. Kita tahu bahwa di Jawa Barat ini kan ada atau saudara-saudara dari Cirebon gitu ya, yang juga menginginkan sejak lama itu ada provinsi sendiri gitu. Kemudian di Jawa Barat juga ada kawasan yang beririsan dengan Betawi gitu ya, Depok, Bekasi misalnya kan gitu. Nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan nama kesundaan. Walaupun ada argumentasi, oh ini bukan kesukuan, ini soal geografis dan sebagainya kan gitu. Nah ini kan harus clear. Jadi menurut saya PR yang paling penting adalah selesaikan dulu secara sosiologis. Ini saya pada posisi sebagai ketua DPRD, ya Pak Dadi ya. Tapi kalau secara pandangan fraksi saya belum bisa bicara. Gitu. Yang mengajukan sendiri dari mana Pak? Kenapa? Yang mengajukan pergantian nama sendiri dari mana? Itu kan ada tim namanya tim pengkaji gitu ya. Dan itu sudah cukup lama, dari tahun berapa ya? 2014. Sekitar dari tahun 2014 gitu ya. Itu sudah cukup lama, mereka sudah punya kajian akademik gitu kan. Nah tapi kan kami juga harus betul-betul pada dasarnya semua aspirasi kita terima. Tapi perlu nggak sih penggantian nama? Ya kan Sunda ini kan udah menakar gitu budayanya. Ya tentu kita harus mengkaji lebih jauh ya terkait soal pengusulan pergantian nama ini apakah perlu atau tidak. Soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu. Jadi semestinya harus ada ini ya pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan.
sejauh ini kami belum menerima masukan dari provinsi, jadi ya nanti kita tunggu aja ya apa yang menjadi usulan dari teman-teman provinsi. Tapi perlu nggak sih penggantian nama kayak gitu? Ya kan udah menakar gitu budayanya. Ya tentu kita harus mengkaji lebih jauh ya terkait soal pengusulan pergantian nama ini apakah perlu atau tidak. Kita tentu setiap masukan-masukan tentu akan kita kaji lebih jauh, lebih dalam soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu. Jadi tentu kami harus melakukan kajian-kajian lebih mendalam lagi. Bang, ini secara undang-undang terus diakomodir di undang-undang itu sebenarnya sudah cukup dari beberapa aja atau sebenarnya secara aturan gitu? Semestinya harus ada ini ya pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan, administrasi kewilayahan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada usulan nanti kami akan kaji lebih jauh terkait usulan. Ke Komisi 2 itu berarti? Ya, Komisi 2. Bang, besaran TKD ini sebenarnya naik atau turun sih untuk 2027 karena Pak Arya Bima bilang turun, tapi Pak Said Abdullah bilang bakal naik. Apanya? TKD. Kan sekarang lagi pembahasan kan di di Banggar, jadi kita tunggu aja ya. Harapan kita sih dan harapan semua teman-teman daerah mudah-mudahan ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada potensi untuk bisa naik ya dibanding tahun ini? Ya tergantung nanti di Banggar ya, apa kesepakatan di Banggar apakah ada kenaikan atau tidak ya. Tapi yang pasti kan terkait kemarin keluhan daerah-daerah soal P3K, alhamdulillah pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan guru-guru kita dan tenaga kesehatan kita, kami di Komisi 2 untuk merekomendasikan agar nanti yang berkaitan dengan guru honorer P3K itu bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan terakhir kemarin saya pikir Pak Dasko dan Mensesnek sudah menerima persatuan guru-guru dan mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti lebih jauh dan bisa diselesaikan. Abang, gimana tanggapan Gerindra soal penetapan LGBT menjadi ancaman non-militer dalam peraturan presiden? Saya pikir itu bagus ya, dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya. Jadi presiden menyampaikan secara tegas dan kita harus mendukung apa yang menjadi pernyataan dari presiden agar itu bagian bahwa itu ya ancaman dari pertahanan kita. Jadi kita support pemerintah pusat. Tapi terkait pendapat kalau RUU pidana LGBT ini melanggar HAM itu gimana? Tentu harus ada kajian lebih jauh lagi ya, lebih mendalam lagi. Tetapi yang pasti kan di negara kita kan belum diperbolehkan. Jadi saya pikir kalau misalnya harus ada pidananya lebih jauh, nanti mungkin ada kajian yang lebih mendalam. Bang, lagi ini ada kritik dari Mahfud MD soal katanya banyak UU simsalabim, banyak UU yang dibahas kapan jadinya kapan di DPR. Nah, tanggapan sendiri sebagai anggota DPR menanggapi kritikan dari Mahfud itu gitu. Sejauh ini sih kami di DPR ya, terutama yang di Komisi 2 ya. Tentu dalam setiap pembuatan undang-undang, terutama kami di Komisi 2, sekarang ada pembahasan 2 undang-undang, yaitu Admindu dan kemudian RUU Pemilu. Yang kita kedepankan adalah asas partisipasi, dan kami sudah mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk mungkin Pak Mahfud kami pernah undang ke Komisi 2. Artinya sejauh ini sih di Komisi 2 kami terus mengedepankan asas partisipasi publik dalam rangka pembuatan undang-undang, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Cukup ya? Apa lagi? MK Pilkada itu kan yang menegaskan soal pilkada tak langsung. Nah, kalau dari Gerindra melihat urusan ini seperti apa? Belum, kan kita ini sekarang kami ditugasi soal RUU Pemilu. Jadi untuk RUU Pilkada mungkin kita akan bahas setelah RUU Pemilu. Oke. Jadi melihat ada kalaupun misalnya ada putusan ya, ada masukan dari berbagai pihak, tentu kami menghargai setiap putusan dan masukan-masukan tersebut. Tapi yang pasti adalah bahwa Komisi 2 saat ini konsen kami terkait adalah pembahasan RUU Pemilu, dan arahan pimpinan DPR insya Allah segera mungkin kita akan berkeliling ke
partai-partai, terutama partai-partai non-parlemen dalam rangka menyerap aspirasi berbagai pihak. Kalau dari Gerindra kajian soal pilkada tidak langsung kan sempat disuarakan juga sama Pak Prabowo itu kan dilanjutkan ya Bang dengan adanya putusan MK ini. Iya, kita belum ke arah sana ya. Tentu kita akan selesaikan dulu lah RUU pemilu. Ini ada Bang Jul nih dari Golkar juga bertanya nih. Nanti presidensial threshold itu dihapus, kemudian nanti minimal pencalonan presiden itu diganti oleh 3 partai parlemen itu. Iya, kami sekarang dalam tahap ini ya, dalam rangka menyerap aspirasi. Jadi semua aspirasi, masukan publik tentu kita akan tampung. Terus kemudian kita kaji lebih jauh dari berbagai masukan itu, dan pada saatnya nanti insya Allah kami akan sampaikan. Tapi ada masukan publik nih Bang? Saya sampai sejauh ini belum mendengar. Tapi di pembahasan internal sudah ada mengarah ke sana belum sih Bang untuk threshold ini Bang, skemanya Bang? Terkait soal threshold kan tentu partai-partai lain kan mengusulkan, setiap partai kan ada yang mengusulkan berbagai tingkatan, tetapi kami belum ke arah sana karena sekarang tahapannya kan menyerap aspirasi publik dulu. Itu ya, cukup ya. Tapi perlu nggak sih penggantian nama? Ya kan udah mengakar gitu budayanya. Iya, tentu kita harus mengkaji lebih jauh ya terkait soal pengusulan pergantian nama ini apakah perlu atau tidak. Soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu. Jadi semestinya harus ada ini ya, pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan. Sejauh ini kami belum menerima masukan dari provinsi, jadi ya nanti kita tunggu aja ya apa yang menjadi usulan dari teman-teman provinsi. Tapi perlu nggak sih penggantian nama? Ya kan udah mengakar gitu budayanya. Iya, tentu kita harus mengkaji lebih jauh ya terkait soal pengusulan pergantian nama ini apakah perlu atau tidak. Kita tentu setiap masukan-masukan tentu akan kita kaji lebih jauh, lebih dalam. Soal pergantian nama ini apakah ada sesuatu yang betul-betul substansi, terus kemudian kenapa perlu dilakukan pergantian nama itu. Jadi tentu kami harus melakukan kajian-kajian lebih mendalam lagi. Bang, ini secara undang-undang terus diakomodir di undang-undang itu sebenarnya sih cukup dari perpu aja atau sebenarnya secara aturan gitu? Semestinya harus ada ini ya, pengusulan ke pemerintah pusat. Jadi karena kan nanti menyangkut soal administrasi kan, administrasi kewilayahan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada usulan nanti kami akan kaji lebih jauh terkait usulan. Ke Komisi 2 itu berarti? Ya, Komisi 2. Bang, besaran TKD ini sebenarnya naik ke tertulis untuk 2027 karena Pak Arya Bima bilang turun, tapi Pak Said Abdullah bilang bakal naik. Apanya? TKD. Kan sekarang lagi pembahasan kan di di Banggar, jadi kita tunggu aja ya. Harapan kita sih dan harapan semua teman-teman daerah mudah-mudahan ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada potensi untuk bisa naik ya dibanding tahun ini? Ya tergantung nanti di Banggar ya, apa kesepakatan di Banggar apakah ada kenaikan atau tidak ya. Tapi yang pasti kan terkait kemarin keluhan daerah-daerah soal P3K, alhamdulillah pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan guru-guru kita dan tenaga kesehatan kita, kami di Komisi 2 untuk merekomendasikan agar nanti yang berkaitan dengan guru honorer P3K itu bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan terakhir kemarin saya pikir Pak Dasko dan Mensesnek sudah menerima persatuan guru-guru, dan mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti lebih jauh dan bisa diselesaikan. Abang, gimana tanggapan Gerindra soal penetapan LGBT menjadi ancaman non-militer dalam peraturan presiden? Saya pikir itu bagus ya, dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya. Jadi presiden menyampaikan secara tegas, dan kita harus mendukung apa yang menjadi pernyataan dari presiden agar itu bagian bahwa itu ancaman dari pertahanan kita. Jadi kita support pemerintah pusat. Tapi terkait pendapat kalau RUU pidana LGBT ini melanggar HAM itu gimana? Tentu harus ada kajian lebih jauh lagi ya, lebih mendalam lagi.
Tetapi yang pasti kan di negara kita kan belum diperbolehkan. Jadi saya pikir kalau misalnya harus ada pidananya lebih jauh, nanti mungkin ada kajian yang lebih mendalam. Bang, satu lagi ini ada kritik dari Mahfud MD soal katanya banyak UU musim salamin, banyak UU yang dibahas kapan, jadinya kapan di DPR. Nah, tanggapan sendiri sebagai anggota DPR menanggapi kritikan dari Mahfud seperti itu gitu. Sejauh ini sih kami di DPR ya, terutama yang di Komisi 2 ya, tentu dalam setiap pembuatan undang-undang, terutama kami di Komisi 2, sekarang ada pembahasan 2 undang-undang, yaitu Admindu dan kemudian RUU Pemilu. Yang kita kedepankan adalah asas partisipasi, dan kami sudah mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk mungkin Pak Mahfud, kami pernah undang ke Komisi 2. Artinya sejauh ini sih di Komisi 2 kami terus mengedepankan asas partisipasi publik dalam rangka pembuatan undang-undang, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Cukup ya? Apa lagi? MK Pilkada itu kan yang penegasan soal pilkada tak langsung. Nah, kalau dari Gerindra melihat putusannya seperti apa? Belum, kan kita ini sekarang kami ditugasi soal RUU Pemilu. Jadi untuk RUU Pilkada mungkin kita akan bahas setelah RUU Pemilu. Oke. Jadi Melihat ada kalaupun misalnya ada putusan, ya ada masukan dari berbagai pihak, tentu kami menghargai setiap putusan dan masukan-masukan tersebut. Tapi yang pasti adalah bahwa Komisi 2 saat ini konsen kami terkait adalah pembahasan RUU Pemilu, dan arahan pimpinan DPR insya Allah segera mungkin kita akan berkeliling ke partai-partai, terutama partai-partai non-parlemen, dalam rangka menyerap aspirasi berbagai pihak. Kalau dari Gerindra, kajian soal pilkada tidak langsung, kan sempat disuarakan juga sama Pak Prabowo, itu kan dilanjutkan ya Bang, dengan adanya putusan MK ini? Iya, kita belum ke arah sana ya. Tentu kita akan selesaikan dulu lah RUU Pemilu. Ini ada Bang Jul nih dari Golkar juga bertanya nih. Nanti presidensial threshold itu dihapus, kemudian nanti minimal pencalonan presiden itu diganti oleh 3 partai parlemen itu. Iya, kami sekarang dalam tahap ini ya, dalam rangka menyerap aspirasi. Jadi semua aspirasi, masukan publik tentu kita akan tampung, terus kemudian kita kaji lebih jauh dari berbagai masukan itu, dan pada saatnya nanti insya Allah kami akan sampaikan. Tapi ada masukan publik memang? Saya sampai sejauh ini belum mendengar. Tapi di pembahasan internal sudah ada mengarah ke sana belum sih Bang, untuk threshold ini Bang, skemanya Bang? Terkait soal threshold kan tentu partai-partai lain kan mengusulkan, setiap partai kan ada yang mengusulkan berbagai tingkatan, tetapi kami belum ke arah sana karena sekarang tahapannya kan menyerap aspirasi publik dulu. Itu ya, cukup ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.